Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Bu, Bapak, boleh nggak keluarin kata-kata cakepnya? Boleh, dulu belum, ya. Dulu. Iya, ya. Beli nasi uduk, beli nasi ulam. Cakep. Arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Cakep. Yang pada duduk semoga ikhlas jawab salam. Amin. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Amin. Amin. Punya utang semua, Roman. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa aw'adal adzabal alima alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma passalli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahu maulana al-azim. Para alimil ulama, para habaib, para asatidah, para guru, para sepuh, para pinisepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Syekhunal Mukarram wal Muhtaram Habibunal Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asgab. Kita doakan mudah-mudahan selalu buat beliau dalam syiar dakwanya untuk di mana menghantarkan kita, putra putri kita, anak cucu kita. Ya Allah, mudah-mudahan senantiasa kesehatan, keafiatan Allah berikan kepada Habib Mahdi dan betul-betul makin istiqomah dalam syiar dakwanya, baik ke seluruh kemanapun, wabil khusus untuk kampung kita. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'idin. Yang sama-sama kita hormati keluarga dari besan mempelai pria dan wanita, guru-guru kita tercinta, Al-Ustadz Haji Mukhtar MNC, juga Al-Ustadz Abdul Munir, Al-Ustadz Abdullah, serta Bapak Ibu sekalian walaupun gak kesebut namanya satu persatu, mudah-mudahan Allah muliakan kita selalu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berbahagia Ananda Marisa Eliani dengan suami tercinta Ahmad Solahuddin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari pengantin yang sudah sah dan halal, kelihatan dari gayanya, rik suara jangkrik, rembulan malam terang sinarnya. Pengantin udah lirik-lirik, biasanya udah banyak maunya. Karena jujur, saya pun bicara di hadapan guru kita, kalau mau tahu hati saya, Masya Allah, Bib Afwan ke pasar pagi naik mobil bis, ini hati terasa grogi abis. Ya, izin ya Bib ya, bukan maksud menggurui. Ini nikah 2022, saya nikah 2003. Jadi wajar ya, yang duluan nasehatin yang baruan.
Ya, ya kan kalau ceramah nikah, kalau yang ceramah udah nikah enak, emang udah tahu jalannya. Tapi insya Allah jamaah juga banyak yang diri di belakang bik. Insya Allah sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Yang penting khusus buat pengantin apa yang disampaikan, kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek yang penting masuk. Ya. Nafsuan jamaahnya bawahnya. Ya, Salahuddin tadi kan nikahnya pakai ijab dan kabulnya bahasa Arab. Nah, lempeng aja sekalian dah ngerusin. Nikah itu bahasa mana tong? Bahasa ya Bogor, bahasa Sunda apa bahasa Arab? Nikah tuh. Hah? Bahasa Arab. Oke, alhamdulillah. Benar bahasa Arab ya. Oke, terkumpul dari berapa huruf tuh? Nikah. 3. Coba sebutin. Nun, kaf, ha. Kayaknya kurang 1 kalau begitu mah. Apaan? Hah? Apa? Nun, kaf, alif, ha. Jadi wajar kalau kurang pas, namanya pengantin baru. Kalau paham malah securiga kan gitu. Iya, iya. Iya, lah iya. Apa sengaja disalah-salahin? Ya, baca beneran berarti. Ya jadi 4 huruf nggak banyak, 4 huruf ya. Nun, kaf, hamzah, dan ha. Gitu. Bapak Ibu 4 huruf ya, bekal buat pengantin. Ini pengantin baru, udah tahu belum tong? Salahuddin, nun tuh maknanya apa? Belum tahu. Ya jangankan inti yang baru, yang lama juga belum pernah tahu roman-romannya. Tahu Bapak Ibu nikah udah lama-lama, nunnya apaan, kafnya apaan, alifnya apaan, haknya apaan, tahu nggak? Kagak juga. Jadi jangan pakai pesimis inti. Ya nun, kaf, hamzah, ha. Neng dengerin juga ya. Ya Allah buat pengantin baru khususnya umumnya pengantin yang terdahulu. Ada berapa tadi Bu hurufnya berarti? 4. Ada berapa toh? Kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, ayah sebutin satu persatu. Ya. Begini ngalir aja udah ya. Jadi 4 huruf, nun yang pertama, huruf pertama nun. Ini Bapak Ibu, kalau kata ulama fikih ya, ini simbol buat perempuan. Bu, simbol buat siapa? Perempuan, buat istri ya. Jadi di sini buat Ananda Marisa Eliani, isi dari Salahuddin. Bu, nun simbol buat siapa? Perempuan. Mau ngomong-ngomong nun tuh titiknya di mana? Hah? Dulu di atas atau di bawah? Hah? Atas. Agak ke atas apa ada tengah-tengah? Nah. Betul, nun titiknya di tengah-tengah. Buat siapa? Salahuddin apa buat bininya? Istri. Titiknya di mana? Beneran. Ya, makanya Salahuddin nun maknanya kata ulama fikih tadullu alam makna. Biar pas yang ucapnya ya. Nikmat. Nikmat. Pengain. Kalau nikmat jadi bencana. Tapi kalau nikmat. Ini ada Habib. Iya, Habib orang Arab langsung Surya Rasulillah gitu kan. Coba. Nikmat. Nikmat. Beneran. Lu makan apaan sih mata lu sampai meremlek ya Allah saat nikmat banget begitu kan. Nah jadi maknanya nikmat neng. Jadi nunnya buat neng nikmat. Nikmatnya di mana? Nikmatnya ya Allah begitu tadi udah diijab kabul tuh nikmatnya. Contoh aja. Tong pandang istrinya coba pandang. Neng pandang lagi neng. Pandang lihat enggak apa-apa. Nah baru begini nikmatnya Allahu Akbar. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi kitabnya nggak gede kok. Uqudul Zen fi Huquqi Zaujah. Apa kata Kanjeng Rasul? Innar rajula yanzuru ila imraatihi wa nadharat ilaihi nadarallahu ilaihima nazratan rahmatan. Ya Allah. Salahuddin termandang ke bininya tuh. Mandang, neng diam aja, pandang lagi. Nah, iya, lah bener-bener. Ini depan Habib saya ngomong kok, maka pandangan begitu tuh, maka Allah limpah curahkan kepada keduanya dengan limpahan curahan rahmat yang nggak pernah berhenti. Gimana nggak nikmat? Kalau belum nikah,
Ada juga hadisnya, an-nadratu sahmun masmunun min syihami iblis. Kalau belum nikah ya Allah, mandang yang bukan pasangan halalnya, maka adalah pandangan itu panaknya iblis. Tapi kalau udah nikah, ya Allah jadi rahmat. Jadi betul-betul dia sering mandang tuh. Jadi bahasa anak milenial zaman now, I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. Ya, I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong bilong. Belum di segitu masih kecil. Coba lanjut lagi. Nih hadisnya belum kelar tadi tuh. Habis mandang, inti pegang dan teng dong. Pak, tangan istrinya pegang. Yang atuh aja tangannya. Nah, tunjukin ke ulang naikin ke atas. Nah, ya, punten, tuh paham ya? Biar sering begini. Bukan kata saya. Itu kalau belum halal. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin au bimasallatin min hadidin khairun lahu min ayamusa layah min ayamusa ra'atan layahidullah. Kalau belum halal, sungguh seseorang ditusuk tuh dari ubun-ubunnya pakai jarum yang kecil atau pakai tombak yang habis dibakar. Tombaknya dibakar dulu, ditusuk dari ujung rambut nembus sampai ke anus. Itulah masih lebih baik ketimbang megang perempuan yang bukan mahramnya. Tapi kisah udah halal begini, antum pegang tadi begitu, ya Allah. Apa kata Nabi? Wa idza akhadha yadaha. Apabila seorang suami megang tangan istrinya, megang kayak tadi itu, begitu kelar megang, lepas, mungkin karena mau cium tangan ke mitoha, mau cium tangan ke mertua, maka bersamaan lepas pegangan tersebut, kharajat zunubuhuma min kulli asobihima. Allah keluarkan dosa-dosanya bersama jari jemari yang ada pada pasangan tersebut. Nikmat ya tuh, mantap. Coba deh, inti nyium tuh. Ya, lah beneran, bukan cium yang lain, cium tangan. Neng, coba neng cium tangan neng. Ya, kak suami. Nah, kelar, inti cium lagi tangan bini inti, cium lagi tangan bini. Nah, kecup dikit ujung ini, keningnya kecup. Kecup aja tuh, udah halal. Coba latihan, coba lo. Ya, oke. Nah. Mohon maaf, udah pernah ke Mekah belum? Belum. Anda doain biar cepat nanti honeymoon ke sana ya. Mau gratis? Beli luwak white coffee. Beneran ini, bukan ngada-ngada. Itu di sebelah kanan rukun Yamani, di bawahnya ada Hajar Aswad. Itu kalau mau nyium Bapak Ibu, ya Allah susahnya setengah mati kalau niatnya nggak mantep. Kita ambil waktu jam 1 pagi berebutan. Jam 4 pagi berebutan, genari ini jam 10 berebutan. Jauh di Mekah, ongkosnya Masya Allah. Kemarin yang udah bayar aja nggak dipanggil-panggil, gimana yang nggak bayar? Ya nggak ada yang manggil. Nah ternyata nyium bagi barusan lebih afdal daripada mencium Hajar Aswad. Ya Allah, Pak, ntar pulang kalau tangannya disosor sama bininya, kasih aja udah. Ntar tuh suami nanya, ayah naon neng? Jawab bu, Hajar Aswad. Ya begitu nikmatnya. Ya Allah, dah nunnya tuh nikmat. Nyiapin minum neng buat AA nanti. Apa manggilnya? AA, Yayang, Bebek, Maihani, Meloveli apa? Iya, silakan. Lah Nabi aja manggilnya Humairah. Wah istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Lah kita orang Bogor mau niru Nabi, silakan Pak. Kebetulan yang kita punya di rumah rada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Ya. Jangan. Nah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu nyiapin minuman segelas, diminum sama laki, senang hilang dahaganya, gugurin dosa istri selama setahun. Iya, 2 gelas 2 tahun Pak. Gimana kalau segalon? Ya nggak sekaligus, kembung lakinya ntar. Tuh, nunnya nikmat. Huruf yang kedua tadi apa, Salahuddin? Kaf. Ya, kaf kata ulama fikih maknanya karomah. Apaan? Karomah. Karomah. Nikmat. Biar jelas. Pakai a ini biar mantep. Kafnya karomah. Karomah itu tong kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan. Lo ngapain sih malam Jumat gak pernah absen ke Empang Bogor ziarah ke Kampung Keramat. Keramat, udah di bahasa kita.
Ngapain sih jauh-jauh sono sampai ke luar Batang? Oh, keramat luar Batang. Bahasa kita. Tapi bahasa aslinya karomah. Mulia. Ya. Nah itu sekarang Ustaz nanya deh, Salahuddin. Ini sekarang udah nikah, udah nyiapin belum 1 unit rumah buat istri tercinta? Baru nyiapin niat. Ya, enggak apa-apa, bagus. Udah nyiapin belum 1 unit kendaraan buat ayang bebnya nanti? Ngebayangin gak ntar inti? Ya Salahuddin, antum yang nyetir tuh mobil, bini inti sebelah sambil sesekali nyuapin anggur gitu, jeruk. Pengen gak begitu? Pengen. Ya Nabi nih, insya Allah jadi gabul. Iya beneran. Ya Allah, pengen, bohong kalau nggak pengen. Karena jujur Bapak Ibu, bini kita dinikahin gak minta banyak-banyak. Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau bang kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Bener gak begitu Bu? Jangan ke orang kampung saya, nah dekat rumah curhat. Muka udah pada bengep. Rumah tangga udah 15 tahun, ngapa Neng? Ya Allah Ustadz, laki saya galak banget. Saya bilang kalau lagi nyaman, Adam pegang tangan lakinya Bu. Ngomong bagaimana Ustadz, bilang bang, nikah udah 15 tahun tapi saya nangis mulu, muka pada bengok. Emang nih rumah tangga apa rumah duka sih bang? Kalau rumah tangga harus begitu Salahuddin. Nah kuncinya, nih ngasih nih ilmunya. Kalau pakai sumpah demi Allah dah. Iya, demi Allah Salahuddin ya. Saya yakin banget dengan janji Quran, yakin banget dengan perkataan ulama, kafnya ini karomah, kemuliaan, kebahagiaan. Kuncinya pengen dapat yang begitu, kuncinya di huruf kaf. Gimana Abi jalan ini? Kaf itu. Pertama Allah janji di Quran, tanda ini surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Surat apaan? Ayat berapa? Percaya nggak ini di Quran? Harus percaya. Di situ pada harfus syartin. In yakunu fuqara'a. Ada jawabnya, yugni himullahu min fadli. Ini Allah yang janji. Nyebut ini bukan miskin di situ, di bawah miskin. Fuqara. Kalau miskin masih punya kerjaan walaupun hasilnya nggak nyukupin. Tapi kalau fakir, boro-boro punya kerjaan. Tapi di saat betul-betul jalanin syariat, tadi itu betul-betul nikmat ibadahnya dijalankan, maka karomah kebuka. Yughnihimullahu min fadli. Niscaya, kata Allah, aku cukupkan. Apa sebab? Wallahu wasi'un alim. Karena aku maha luas, kata Allah. Dan aku maha mengetahui. Kalau pengen tahu, ini nggak jelas, nggak banyak-banyak, karena pengantin juga kasihan. Ya sesuai janji tadi kan, yang penting bisa dipahami. Kuncinya, tadi saya berangkat dari rumah kemari pakai motor. Motornya untung rodanya ada 2. Ya, coba kalau motor baru tapi rodanya kagak ada, nyampe ya? Nggak nyampe. Atau mungkin rodanya atuh, nyampe apa enggak? Enggak, 2. Simbol. Sekarang inti udah dinikahin sama Habib, antum udah terima. Noh, siapa? Mertua. Nih siapa? Orang tua. Neng, ini siapa Neng? Mertua. Ini siapa? Nih kuncinya. Mertua dan orang tua. Berapa banyak zaman sekarang, mohon maaf, makanya rumah tangga nggak ada barokah karena perlakuan sama mertua dan orang tua pada rada songong. Anak mantu jangan pada belaga budak lo, dengerin nih. Beneran. Lah kadang-kadang pelikasi buat orang tuanya baik banget, buat mertuanya pelita 17 setan. Atau sebaliknya, ini kuncinya. Ayatnya sedikit aja kok. Aniskurli wali walidaik. Luqman ayat 14. Itu ayatnya. Jadi kapnya karomah, kuncinya ini berdua. Bersyukur masih lengkap. Ya, bersyukur. Kode pantun dari saya, pahamin ya, nempelin ke hati. Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Begitu nggak Bib? Tuh. Nun udah, kaf udah. Yang ketiga apaan? Hamzah. Berarti ada tiangnya tuh. Alif ya. Alif di mana-mana bengkok apa lempeng? Lempeng. Biasanya yang lempeng buat istri apa laki nih? Kayaknya mah laki-laki. Berarti alifnya biar bener-bener lempeng. Berapa banyak rumah tangga pecah urusan alif nggak bisa lempeng. Bener.
Ngapa Bu? Geli banget. Bener loh, hati-hati nih. Di Bekasi, mohon maaf, di Sukabumi, Mak Erot udah nggak ada. Iya, alif buat inti, buat saya, buat Habib, buat kiai, buat yang laki-laki. Makanya kata ulama maknanya istiqomah. Apaan? Istiqomah. Apa mana istiqomah? Ntar ngaji sama Habib. Ya, mana dalil-dalil banyak tuh. Intinya kalau udah istiqomah, udah nggak ada lawan udah. Ya, istiqomah. Maksudnya gimana? Nih sekarang masih pengantin baru, belum punya anak. Bini inti langsing. Ntar punya anak 2, 3, 4, jadi langsung tetap. Ya tetap istiqomah gitu. Tetap di hati. Ada rayuan? Nggak, udah naik kereta pakai kacamata. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, terakhir haknya hikmah. Apa toh? Hikmah ya. Nah, hikmah ini didapetin bukan di bangku sekolahan, tapi begitu kelar nikah banyak duduk dengerin nasihat orang tua mertua di saat ada yang nasihat dari beliau, dan juga jangan bosan buat duduk di majlis-majlis ilmu. Habib Mahdi majelisnya ada Kang Wawan, abang ipar antum. Deketin ya. Kalau mau sesekali dekat juga di Bogor dekat Bukit Cimanggu ada Majlis Al-Fakir. Silahkan. Dan juga yang lainnya silahkan. Itu yang nanti akan betul-betul terbuka wawasan yang tadinya nggak tahu, akan banyak tamu. Nggak akan banyak tahu. Nunnya apa tadi? Nikmat. Karomah. Lempeng. Istiqomah. Istiqomah. Ya biasa udah. Kalau udah lempeng kan insya Allah ntar nyampe rumah malam masuk kamar ikan betok buah markisah. Satu yang dipentok semuanya berasa. Nah, yang terakhir hikmah. Mudah-mudahan dipahamin ya. Maafin para guru, wabil khusus guru kita Habib. Ini bukan maksud menggurui, namanya amanah yang dititipkan tuan rumah kepada Al-Fakir. Mudah-mudahan menjadi bekal buat pengantin baru, khususnya umumnya buat kami juga pengantin yang terdahulu. Makasih banget perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Kalau ngomong rada kasar saya minta maaf banget, emang saya makhluk kasar. Sebab kalau saya makhluk halus saya nggak kelihatan. Ya, dan akhirnya biar lebih berkah, kita minta nih khusus Fatihah dari Habib, lanjut dengan doanya. Ya, minta ridhonya Bebe ya, bacain Fatihah dan doa dari Habib. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi